saya Ayu Mira dari kelas D4 MPHH semester 3. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mengenai fungsi lookup. VLOOKUP dan HLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup. Lookup digunakan untuk mencari nilai pada baris atau kolom tertentu. Lookup sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu VLOOKUP yang digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk vertikal sesuai dengan awalan huruf V yang merupakan singkatan dari vertikal atau tegak lurus. Sedangkan HLOOKUP yang berawal huruf H digunakan untuk mencari nilai dalam bentuk baris atau horizontal. Nah, di sini sudah ada soal latihannya. Saya akan mengerjakannya. Yang pertama, mencari room type. Di sini sudah tertera bahwa room type diambil dari 3 digit pertama nomor reservation, fungsi lookup. Karena di sini tabelnya itu ke bawah atau tegak lurus, kita menggunakan VLOOKUP. Ya, ini rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka. Karena diambil dari 3 digit pertama, berarti 1, 2, 3. Ini di D kita menggunakan mid. Kemudian masukkan nilai kunci atau sel acuan, yaitu A5. Kemudian koma. Kemudian masukkan jumlah karakter awal, yaitu 1, 2, 3. Artinya jumlah karakter awalnya 3. Kemudian masukkan jumlah karakternya. Karena kita akan menggunakan DLX, artinya jumlah karakternya juga 3. Setelah itu kurung tutup, koma. Kemudian sekarang blok tabel data seluruhnya ini kecuali headernya. Lalu tekan F4 untuk mengunci baris dan kolom, sehingga akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita ketik koma, kemudian pilih nomor kolom. Kan kita akan mencari room type ada di kolom pertama, ini kolom kedua, artinya nomor kolomnya 2. Lalu tipe datanya kita pilih file, sekarang datanya sudah pasti, tekan enter. Kemudian ke bawahnya tinggal taruh kursor di sini, lalu tarik ke bawah. Lanjut mencari floor. Keterangan diambil dari 2 digit terakhir, artinya menggunakan right. Lalu karena tabelnya horizontal, kita menggunakan rumus HLOOKUP, sama dengan HLOOKUP pakai right karena diambil 2 digit dari kanan tadi, right. Kemudian masukkan sel acuannya, koma, lalu masukkan digitnya. Karena 2 digit di sini 1, 2, dari kanan kita masukkan 2, lalu koma. Kemudian kita blok tabelnya. Seperti tadi, kita tekan F4 untuk mengunci kolom dan baris. Lalu kita mencari floor. Dia berada di baris kedua. Jadi di sini nomor barisnya 2. Lalu false karena datanya sudah valid. Lalu enter. Seperti tadi, taruh kursor sini, tarik ke bawah. Oke, untuk mencari room price, rumusnya room price sama, diambil 3 digit pertama dari nomor reservation. Nah, untuk room price, karena tabelnya itu vertikal, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi VLOOKUP. Lalu karena diambil 3 digit pertama dari nomor reservation, kita menggunakan mid seperti di awal tadi. Lalu 3 digit pertama, artinya pertama kita masukkan sel acuannya, koma, lalu
masukkan jumlah karakter awal 1, 2, 3, jadi 3, lalu masukkan jumlah karakter yang diinginkan. Jumlah karakter yang diinginkannya, karena pakai deluxe kita pakai 3, kurung tutup koma, lalu kita blok selnya seperti tadi. Kita pencet F4, lalu karena dia berada pada kolom ketiga, jadi di sini 3 nomor kolomnya, kemudian false, kurung tutup. Nah, taruh kursor di sini, tarik ke bawah. Oke, untuk length of stay di sini keterangannya ini, length of stay. Untuk length of stay kita bisa kurangi check out date dengan check innya, sama dengan klik ini kemudian dikurangi dengan ini, lalu kita tekan F4, enter. Oke. Nah, kemudian breakfast di sini didapat dari nomor reservation sebanyak 1 karakter, dimulai dari karakter keempat. 1 karakter dimulai dari karakter keempat. Nah, karena di sini ada breakfastnya, ada kodenya, kita menggunakan ininya. Dan karena breakfastnya menggunakan kolomnya secara horizontal, jadi rumusnya kita menggunakan lookup. Jadi rumusnya lookup, kita menggunakan left karena berada di kiri, mengambil 1 digit di kiri ini, kita menggunakan left, habis itu kurung lagi sel acuannya, koma, kemudian kita masukkan jumlah karakternya. Jumlahnya karena B ini 1 karakter, jadi jumlah karakternya kita tulis 1, kemudian koma, kita blok barisnya, tabel letanya kita blok, lalu tekan F4 seperti ini, itu koma. Nah, ini kita mencari harganya, breakfastnya, dia berada di baris kedua, jadi nomor barisnya 2, kemudian false. Seperti tadi, ditarik ke bawah. Oke. Nah, untuk subtotal didapat dari room price dikali length of stay ditambah breakfast, sama dengan subtotalnya dari room price dikali length of stay-nya, kemudian ditambah breakfast. Oke. Untuk diskon, rumusnya di sini. Jika length of stay mulai dari 6 malam ke atas, maka mendapat diskon 20% dari subtotal. Jika length of stay kurang dari 6 malam ke atas, maka tidak mendapat diskon. Jadi kita menggunakan rumus if, sama dengan if sel acuannya itu length of stay, jika kita tulis kurung buka, masukkan length of stay-nya, kemudian tanda lebih besar dari 6, sama mendapat diskon 20%. Kalau tidak, 0, kurung tutup. Ini artinya jika lebih dari 6 maka mendapatkan 20, jika tidak 0. Enter. Nah, kita tarik lagi ya. Oke, untuk totalnya di sini total subtotal dikurang diskon, sama dengan ini dikurangi, kita cari dulu diskonnya berapa dengan cara ini
dengan cara subtotal dikalikan diskon untuk mengetahui berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu untuk mendapat berapa ratus ribu dapat diskonnya, kayak gini. Oke, kemudian tarik ke bawah. Nah, ini dia berkurang karena dia dapat diskon 20%, sehingga hasilnya 7.160.000. Kemudian untuk mencari total, kita menggunakan rumus dengan kita pakai sum untuk menjumlahkan semuanya. Kita blok, lalu enter. Untuk rata-rata menggunakan average, blok datanya, tutup, enter. Kalau nilai tertinggi kita menggunakan max, kita blok datanya juga, tutup, enter. Kalau jika nilai terendah kita menggunakan rumus min, kurung buka, blok data, kurung tutup, enter. Kemudian yang terakhir, untuk menghitung jumlah data kita menggunakan count, lalu blok datanya. Nah, sekian dari saya mengenai tutorial pembuatan tugas materi VLOOKUP dan HLOOKUP. Terima kasih.